Bab 1026-1030. Bab 1026, Pertarungan tingkat puncak di antara generasi muda. Feng Zunze sedikit terkejut ketika dia melihat bahwa Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda pemalu. Kekaguman yang sulit dideteksi melintas di wajahnya. Dia tidak tahu bagaimana Xiao Yan telah diterima sebagai murid Yao Zunze, yang sangat pemilih. Namun, paling tidak, keberanian ini cukup untuk membuat orang lain melihatnya dari sudut pandang yang lebih baik. Dengan tua, mata tajam Feng Zunze, dia secara alami dapat mengatakan bahwa Feng Qing'er sangat kuat. Meskipun Xiao Yan telah menembus kelas Douzong, sulit untuk mengatakan siapa yang akan memenangkan pertempuran ini. Feng Zunze juga telah mendengar beberapa rumor tentang beberapa hal yang telah dilakukan Xiao Yan. Namun, dia telah mendengar bahwa ini karena ada jiwa yang kuat di dalam tubuhnya. Lei Zunze telah memimpin untuk mencegahnya menggunakannya dalam pertandingan ini. Dengan demikian, kekuatan bertarung Xiao Yan akan berkurang secara signifikan. Feng Zunze mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan. Dia samar-samar bisa merasakan keberadaan tubuh spiritual yang kuat. Namun, dia kecewa karena riak spiritual ini bukan milik Yao Lao. Hati-hati, jika saya menebak dengan benar, kekuatan wanita ini seharusnya sudah naik ke kelas Douzong setelah berendam di kolam darah Gunung Surga. Terlebih lagi, bersama dengan kekuatan bertarung avatarnya, kekuatannya jauh melebihi kekuatan Douzong biasa. Feng Zunze menoleh dan menginstruksikannya. Jika kamu bukan tandingannya, tidak perlu bentrok dengannya. Bakat Feng Qing'er memang kedudukan tertinggi di antara generasi muda yang saya temui selama bertahun-tahun ini. Bahkan King Luan mengalami kesenjangan dengannya. Tidak memalukan kalah darinya. Petik 2. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Segera, dia tersenyum dan mengangguk. Wang Chen itu bisa meminjam bantuan dari Heaven Mountain Blood Pool untuk mencapai setengah kaki ke kelas Douzong. Dengan bakat Feng Qing'er yang bahkan lebih menakutkan, bukanlah tugas yang mustahil untuk menembus kelas Douzong dalam sekali jalan. Namun, avatar yang disebutkan dari mulut Feng Zunze membuatnya merasa sedikit terkejut. Tentu saja, Xiao Yan mengangguk di permukaan. Namun, tubuhnya diam-diam diluruskan sedikit. Feng Qing'er memiliki keangkuhannya sementara Xiao Yan juga memiliki harga dirinya. Dia baru saja bertemu Feng Zunze. Meskipun pihak lain memang melakukan yang terbaik untuk melindunginya, Xiao Yan sendiri harus tampil dengan cara yang layak dihargai oleh orang lain. Xiao Yan tidak memamerkan apapun melalui pertunjukan seperti itu. Yang dia inginkan hanyalah membuat orang lain mengakui penglihatan Yao Lao, ini terutama terjadi di depan Feng Zunze. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara. Dia mengepalkan tangannya, dan penggaris Heavy Swan hitam gelap yang sangat besar melintas dan muncul. Karena identitasnya telah terungkap, dia juga dapat menggunakan penguasa Swan berat ini sesuka hatinya. Kaki Xiao Yan melangkah di udara kosong. Dia perlahan berjalan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, kakinya dengan lembut mendarat di arena. Dia mengangkat matanya, menatap gadis angku berpakaian warna-warni di depan sebelum menggunakan beberapa kekuatan untuk mengambil gagang penguasa. Suasana di sekitarnya berangsur-angsur menjadi tegang setelah Xiao Yan mendarat di arena. Siapapun bisa merasakan atmosfer terhunus pedang di dalam stadion. Nama Feng Qing'er telah mencapai puncak generasi muda di wilayah utara dataran tengah. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan dia bahkan di antara 4 paviliun. Ada desas-desus bahwa wanita ini pernah bertukar pukulan dengan penatua paviliun petir angin, yang telah mencapai tingkat bintang 2 Douzong, dan berakhir seri. Pada saat itu, dia belum menembus kelas Dou Huang. Hasil pertempuran ini adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Selain itu, saat ini dia sudah secara resmi melangkah ke level ini. Kekuatan bertarungnya secara alami akan lebih kuat. Tentu saja, Feng Qing'er mungkin memiliki reputasi kuat, tapi Xiao Yan juga tidak lemah. Dia mungkin dengan cepat bangkit baru-baru ini, tetapi hal-hal yang telah dia lakukan telah menyebabkan orang lain merasa sangat terkejut. Sejak dia tiba di kota Tianbei, dia mengalahkan jenius dari klan Hong, Hong Chen, dan telah membunuh Chen Yun dan Hong Tianxiao, 2 ahli kelas Douzong asli serta dengan paksa menghancurkan formasi 9 penjara petir surgawi itu, didirikan oleh 3 sesepuh besar dari Wind Lightning Northern Pavilion. Pada akhirnya, dia bahkan berhasil melarikan diri dari tangan Fei Tian. Masing-masing tindakan ini hanya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang mengejutkan dari sudut pandang pengamat.
Meskipun sebagian besar orang tahu bahwa semua ini dilakukan dengan bantuan tubuh spiritual yang kuat dari desas-desus. Saat ini, dua orang dari generasi muda ini, yang memiliki reputasi besar, bertemu di Gunung Petir ini. Suasana gayung bersambut adalah sesuatu yang bisa dirasakan dengan jelas bahkan oleh mereka yang ada di tribun. Secara alami, pertukaran ini tidak diragukan lagi akan menjadi pertempuran paling menarik sejak awal pertemuan besar 4 paviliun musim ini. Sepertinya tidak ada satu orang pun yang hadir yang tidak ingin tahu siapa pemenang terakhir dalam pertempuran antara dua anggota top dari generasi muda di wilayah utara ini. Cukup banyak orang yang merasa darah mereka mendidih ketika mereka berpikir, ini. Xiao Yan dan Feng Qing'er mungkin mewakili kekuatan pertarungan tingkat puncak antara generasi muda di wilayah utara. Meskipun Fei Tian merasa sangat tidak mau setelah mendengar kata-kata Lei Zunze, dia hanya bisa dengan kejam memarahi Xiao Yan, berbalik, dan kembali ke tempat duduknya sambil merasakan kemarahan. Lei Zunze mengabaikan Fei Tian, yang dipenuhi amarah. Tatapannya acuh tak acuh menyapu Xiao Yan. Segera, dia melirik Feng Zunze dan alisnya tanpa sadar merajut. Sampai saat ini, dia tidak bisa mengerti mengapa Feng Zunze tiba-tiba melangkah maju dan mundur Xiao Yan. Selain itu, dia sangat bersikeras pada keselamatannya. Pada dasarnya tidak ada ruang untuk negosiasi apapun. Siapa bocah ini bagi Feng Zunze? Lei Zunze bergumam dalam hatinya sambil merasa tersesat. Dia menoleh dan melirik Fei Tian di samping. Dia berbicara dengan suara samar, apa yang harus marah? Qing'er bertarung menggantikanmu, dan bahkan membantumu menghindari reputasi buruk. Bocah itu sangat keji. Bahkan penatua Chen Yun telah mati di tangannya. Jangan bilang bahwa kita akan meninggalkan sesuatu seperti itu. Fei Tian berbicara dengan suara serius. Jika Anda merasa bahwa memulai perang dengan Paviliun Bintang Jatuh menguntungkan kami juga tidak bisa membiarkan masalah ini berhenti. Lei Zunze dengan dingin mencaci. Fei Tian membosankan ketika dia mendengar ini. Segera, dia dengan enggan menggertakkan giginya. Penampilan Feng Zunze telah benar-benar menghentikan pikiran Wind Lightning Pavilion untuk membunuh Xiao Yan. Namun, bilahnya buta dalam pertukaran saat ini. Tidak dapat dihindari bagi seseorang untuk terluka dalam pertempuran. Bahkan Feng Zunze tidak bisa berkata apa-apa. Tatapan sinis melintas di mata Lei Zunze. Dia melirik Feng Qing'er yang menghadap Xiao Yan di arena sambil berbicara dengan suara rendah dan dalam. Apa maksud ketua? Fei Tian terkejut dan segera menyipitkan matanya. Saya sudah menginstruksikan Qing'er bahwa tidak apa-apa menggunakan serangan yang kuat jika dia memiliki kesempatan. Meskipun bocah itu telah maju ke kelas Douzong, dia tidak dapat memperoleh bantuan dari tubuh spiritual misterius itu. Dia sepertinya bukan tandingan Qing'er, apalagi, cedera adalah hal biasa dalam pertarungan. Lei Zunze perlahan membiarkan. Fei Tian sedikit mengangguk. Senyum sinis muncul di wajahnya. Xiao Yan telah menyebabkan dia kehilangan banyak muka. Bagaimana reputasinya bisa bertahan jika masalah ini dikesampingkan seolah-olah tidak ada yang terjadi? Feng Qing'er mengangkat matanya yang cantik sedikit di arena di mana ada atmosfer pedang terhunus. Dia menatap Xiao Yan di depannya. Aura pihak lain memang jauh lebih kuat daripada saat dia berada di kolam darah Gunung Surga. Tidak heran dia penuh percaya diri ketika dia datang ke Gunung Petir. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda berhasil membuat Feng Zunze berdiri di belakang Anda mungkin terlalu naif jika Anda berpikir bahwa Anda dapat mengandalkan ini untuk berperilaku kejam di Gunung Petir tanpa rasa takut. Suara Feng Qing'er masih sejelas dan manis. Dia seperti burung phoenix yang memancarkan aura mulia, yang sulit disembunyikan. Xiao Yan muncul seolah-olah dia tidak mendengar kata-katanya. Matanya dengan tenang mengamatinya. Douqi yang agung di dalam tubuhnya seperti ular yang terbangun dari hibernasi saat perlahan-lahan beredar. Setelah gelombang Douqi-nya, aura kuat dipancarkan secara diam-diam, mengalir ke awan. Berdasarkan pengetahuan saya tentang Anda, tampaknya Anda adalah seseorang yang hanya bisa mengandalkan kekuatan eksternal untuk menciptakan reputasi bagi diri Anda sendiri. Itu adalah kasus dengan tubuh spiritual itu, dan sekarang sama dengan Feng Zunze. Dengan kata lain, ini mungkin bisa disebut menggunakan kekuatan orang lain untuk bertindak dengan cara yang arogan. Hari ini, bagaimanapun, caramu ini tidak berguna. Sikap tenang Xiao Yan menyebabkan alis Feng Qing'er menjadi vertikal saat dia tertawa dingin. Dia tidak menyukai orang ini, yang berasal dari generasi yang sama dengannya,
menunjukkan sikap yang tidak disukai di depannya. Xiao Yan mengangkat matanya dan melirik Feng Qing'er. Tiba-tiba, dia membuka bibirnya dan tersenyum. Dia berkata, tidak terduga bahwa kamu adalah wanita yang berisik. Karena ini masalahnya, saya juga akan mengatakan yang sebenarnya. Jika Anda tidak memiliki Wind Lightning Pavilion atau latar belakang lainnya, menjadi domain eksklusif pria lain mungkin merupakan pilihan terbaik Anda dengan penampilan Anda. Rasa dingin perlahan muncul di wajah Feng Qing'er yang sangat cantik. Matanya yang cantik dengan dingin memelototi Xiao Yan saat aura agung yang tidak kalah dengannya meledak dengan suara gemuruh guntur seperti gunung berapi yang meletus. Matanya yang cantik menatap Xiao Yan dengan dingin. Sesaat kemudian, busur sedingin es terangkat di wajah Feng Qing'er. Percayalah, kamu akan menyesal telah mengucapkan kata-kata itu. Xiao Yan hanya tersenyum. Suara lembutnya mengandung semacam nada gayung bersambut yang tidak menyerah sedikitpun. Aku menunggumu. Setelah kata-kata Xiao Yan diucapkan, rasa dingin di wajah Feng Qing'er menjadi lebih padat. Matanya yang cantik juga perlahan tertutup. Suasana di stadion tiba-tiba menjadi tegang begitu dia menutup matanya. Niat membunuh yang tajam yang mendinginkan hati seseorang menyapu udara. Feng Qing'er memejamkan matanya sesaat sebelum tiba-tiba membukanya. Pada saat ini, matanya tiba-tiba berubah menjadi warna hijau perak yang aneh. Niat membunuh yang tajam dan padat di dalam diri mereka telah mencapai puncaknya. Bab 1027, Jari Pembunuh Angin. Mengikuti perubahan hijau perak di mata Feng Qing'er, badai Douqi hijau tua langsung meletus dengan dia di tengah. Petir perak yang samar-samar melintas di dalam badai sementara suara gemuruh yang keras menyebabkan hati seseorang bergetar. Badai Douqi yang sangat besar berukuran hampir 100 kaki. Semua orang di stadion benar-benar tercengang ketika mereka melihat tekanan energi yang menyebar darinya. Adegan spektakuler seperti itu diciptakan oleh Feng Qing'er dengan sepenuhnya mengandalkan Douqi di dalam tubuhnya. Douqi di dalam tubuhnya sangat luas dan megah. Kekuatan hisap yang liar dan keras dipancarkan dari badai Douqi, dan stadion kayu sliver yang keras tampaknya telah mengalami gempa bumi di bawah kekuatan robekan badai liar. Retakan tebal lengan menyebar. Seluruh arena mulai bergetar pada saat ini. Tubuh Xiao Yan seolah menempel di arena. Tubuhnya tetap benar-benar diam terlepas dari bagaimana badai itu menyedot. Tatapannya terkunci dengan kuat ke badai. Samar-samar dia bisa melihat sosok buram di dalam badai. Angin petir Douqi. Mata Xiao Yan tanpa sadar menyipit saat ia mempelajari cahaya kilat berkedip dan afinitas angin padat Douqi. Bakat pelatihan Feng Qing'er ini memang agak menakutkan untuk dapat dengan sempurna menggabungkan dua Douqis yang sama sekali berbeda ini. Kelincahan angin dan kekuatan petir yang dahsyat. Kedua afinitas yang berbeda ini digabungkan dengan sempurna dan kekuatan yang muncul dari mereka secara alami jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Douqi biasa. Tidak heran Feng Qing'er ini memiliki kemampuan khusus untuk menantang lintas kelas. Ini mirip dengan Douqi Xiao Yan yang bercampur dengan keberadaan api surgawi, yang memungkinkan kekuatan Douqi menjadi luar biasa. Ini juga merupakan kartu truf Xiao Yan ketika dia bertarung dengan lawan yang kekuatannya melebihi dia. Mantra api, saat ini adalah kelas di level rendah. Namun, dengan mengandalkan kemisteriusan mantra api, itu sebanding dengan metode Qi tingkat menengah kelas D. Dalam hal metode Qi, Xiao Yan tidak mendapatkan keuntungan dari Feng Qing'er. Bagaimanapun, dengan dukungan dari Wind Lightning Pavilion dan bakatnya yang luar biasa, metode Qi yang dia latih kemungkinan akan menjadi level yang sangat tinggi, dan kemungkinan akan jauh lebih baik daripada Dou Zong biasa. Dalam hal teknik Dou, kedua belah pihak memiliki jurus pamungkas mereka sendiri. Jika mereka tidak saling berhadapan secara langsung, kemungkinan sulit untuk menentukan pemenang akhir. Sementara Xiao Yan menimbang kekuatan kedua belah pihak di dalam hatinya, kain berwarna-warni tiba-tiba melesat seperti anak panah dari badai besar yang berputar. Cahaya petir yang terang melekat padanya saat menembus badai. Itu meroket di langit saat dengan kejam menembak ke arah lokasi Xiao Yan. Kain berwarna-warni, yang membawa cahaya petir, melaju dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Dalam sekejap, itu muncul di depan Xiao Yan. Segel tangan Xiao Yan berubah karena kain warna-warni yang berisi cahaya petir yang kuat. Ruang di depannya tiba-tiba menjadi terdistorsi. Kain berwarna-warni dengan keras menghancurkan ruang yang terdistorsi. Namun, itu menyimpang dari posisi aslinya, dan secara kebetulan terbang melewati bahu Xiao Yan, nyaris meleset.
Cahaya petir di atasnya telah menyebabkan rambut di lengan Xiao Yan berdiri ketika kain itu lewat. Huff! Sebuah dengusan dingin dipancarkan dari badai ketika kain berwarna-warni dengan mudah dihindari oleh Xiao Yan. Kain itu bergetar dan dengan cepat berbalik seperti ular berwarna-warni yang memiliki kecerdasan. Setelah itu, ia menembak ke arah punggung Xiao Yan. Jari kaki Xiao Yan bergerak setelah merasakan angin kencang di belakangnya. Tubuhnya muncul beberapa puluh meter jauhnya. Kain berwarna-warni bergetar sekali lagi dan bergegas keluar. Itu menembak setelah Xiao Yan seperti belatung di tulang seseorang. Kain berwarna-warni itu mungkin tampak seperti kain biasa, tetapi memancarkan rasa dingin yang samar ketika menembus udara. Itu tidak tampak seperti kain belaka. Sebaliknya, itu lebih seperti logam yang tidak biasa. Menambahkan dauki kuat yang dibawanya, kain itu bisa dengan mudah memotong batu. Seorang ahli biasa Do Huang kemungkinan akan melihat darah jika mereka melakukan kontak dengannya. Tubuh Xiao Yan baru saja stabil ketika angin kencang ditransmisikan lagi. Dia mengerutkan kening saat nyala api hijau giok dengan cepat muncul di lengannya. Segera, dia meraih tangannya di belakangnya dan dengan kasar meraihnya. Bang! Tangan Xiao Yan dengan akurat meraih kain warna-warni yang tertembak. Kekuatan kuat yang terkandung di dalamnya menyebabkan tubuh Xiao Yan gemetar. Namun, dengan nyala api yang mengelilingi tangannya, Douki yang kuat dengan cepat dipanggang oleh Glazed Lotus Heart Flame menjadi ketiadaan. Xiao Yan dengan dingin tertawa ketika dia meraih kain berwarna-warni. Kekuatan kuat yang dikandungnya menyebabkan tubuh Xiao Yan bergetar. Namun, dengan nyala api yang mengelilinginya, Douki yang kuat itu dengan cepat terpanggang ke dalam kehampaan oleh Glazed Lotus Heart Flame. Tawa dingin dipancarkan oleh Xiao Yan saat dia meraih kain berwarna-warni. Douki melonjak dari tubuhnya. Dia memegang kain berwarna-warni dan menariknya dengan keras. Dentang. Kain ditarik sampai benar-benar lurus, bahkan suara logam yang samar-samar muncul darinya. Sisi lain dari kain, yang menghilang ke dalam badai bergetar dengan kekuatan yang besar. Bahkan badai Douki yang sangat besar tampaknya telah bergeser agak jauh karena ini. Kain itu benar-benar lurus saat mengeluarkan suara berderak di bawah dua kekuatan yang menakutkan. Pembuluh darah di tangan Xiao Yan bergerak saat dia terus menggerakkan Douki-nya. Di sisi lain, badai Douki mulai berputar lebih cepat. Gaya tarik yang dipancarkan dari Wit menjadi lebih kuat. Dentang. Meskipun kain warna-warni itu bukan barang biasa, kain itu tidak tahan ditarik kedua arah oleh dua elit Douzong. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama sebelum banyak retakan kecil muncul di tengah kain. Setelah itu, suara jernih terdengar saat kain robek. Xiao Yan dan Feng Qing'er mundur beberapa langkah sebelum akhirnya menstabilkan tubuh mereka. Dominasi Phoenix berwarna-warni. Kain berwarna-warni baru saja terkoyak ketika teriakan yang jelas tiba-tiba terdengar. Segera, seseorang dapat mendengar suara "swosh swosh" berulang-ulang saat banyak pakaian berwarna-warni terus-menerus keluar dari badai. Setelah itu, mereka menyapu ke arah Xiao Yan dari segala arah. Sebuah kehikmatan melintas di matanya saat dia menyaksikan pemandangan penuh warna yang menutupi langit. Penguasa berat di tangannya dengan cepat menarik banyak orbit saat sosok penguasa dengan cepat muncul. Penguasa aliran tubuh 6 sendi. Dentang 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 dentang. Kain warna-warni mengalir seperti hujan dari segala arah, segera mengenai bayangan penggaris, yang lebarnya lebih dari 10 kaki. Suara jernih terus bergema di sekitar stadion. Kain berwarna-warni mengandung kekuatan yang sangat besar. Meskipun mereka akan diblokir oleh pertahanan bayangan penguasa yang padat setiap kali, kekuatannya masih membentuk banyak retakan di tanah kayu perak tempat Xiao Yan berdiri. Kedua kaki Xiao Yan berulang kali terguncang sampai mereka tenggelam ke dalam kayu perak. Krik-krik. Tak terhitung banyaknya orang tercengang saat mereka menyaksikan pemandangan indah di arena. Pakaian berwarna-warni mengalir turun dari langit seperti hujan, segera mendarat di pertahanan bayangan penguasa melingkar. Mereka membawa gelombang suara yang jernih saat mereka menghancurkan arena kayu perak sampai menjadi semakin menyedihkan. Dentang. Kain warna-warni lain dengan keras menabrak pertahanan bayangan penguasa. Kekuatan yang sangat besar di dalamnya menyebabkan pertahanan bayangan penguasa melingkar bersama dengan Xiao Yan dihancurkan dengan keras ke tanah. Melihat dari luar, orang hanya bisa melihat lubang selebar 10 kaki. Meskipun Xiao Yan dipaksa ke tanah, Feng Qing'er tidak berhenti menyerang. Dia mengerti dengan jelas bahwa meskipun serangan sebelumnya tampak seperti badai dahsyat, itu tidak menyebabkan banyak kerugian bagi Xiao Yan.
Pertahanan bayangan penguasa terus-menerus menghancurkan lebih dari setengah kekuatan kain. Menjerit. Fluktuasi Doqi yang besar dan perkasa dipancarkan dari badai yang berputar. Segera, kain warna-warni yang tak terhitung jumlahnya, yang menembus langit, tiba-tiba terjerat bersama. Dalam sekejap, itu membentuk burung phoenix berwarna-warni setinggi 100 kaki di depan mata semua orang. Phoenix berwarna-warni benar-benar dibuat dari kain. Namun, badai Doqi yang sangat besar tiba-tiba runtuh saat terbentuk. Badai berubah menjadi pilar Doqi setinggi 10 kaki yang melesat ke tubuh phoenix besar berwarna-warni. Pengorbanan angin petir. Disintegrasi badai Doqi mengungkapkan Feng Qing'er di dalamnya. Jarinya menunjuk ke phoenix berwarna-warni di kejauhan, dan setetes darah segar mengalir dari jarinya. Akhirnya, ia mendarat di tubuh phoenix berwarna-warni. Sebuah kekuatan hidup terbentuk di phoenix berwarna-warni saat setetes darah segar mendarat di tubuhnya, yang membuat orang lain tidak percaya. Aura agung yang terkandung di dalamnya juga menjadi lebih liar dan ganas. Jari pembunuh angin. Tubuh Feng Qing'er tergantung di langit. Gaunnya yang berwarna-warni berkibar, membuatnya tampak mulia dan angkuh seperti dewa wanita. Jarinya diarahkan ke lubang selebar 10 kaki di bawah saat dia berteriak dingin. Burung phoenix yang berwarna-warni segera mengeluarkan pekikan yang keras dan jelas ketika tangisannya terdengar. Pilar cahaya hijau perak yang megah, menakutkan, terbentuk di mulut burung phoenix yang berwarna-warni. Itu dengan cepat menyusut sesaat kemudian, berubah menjadi cahaya yang hanya seukuran telapak tangan saat ditembakkan dengan suara, swoosh. Xiaoyan, satu jari akan merenggut nyawamu. Suara dingin tulang Feng Qing'er bergema di langit sementara sinar cahaya keluar, menyebabkan ekspresi beberapa orang berubah. Jari pembunuh angin, salah satu teknik Do paling mematikan di dalam paviliun petir angin. Suara udara yang dihirup berulang kali muncul di seluruh stadion ketika suara Feng Qing'er muncul. Jelas, semua orang akrab dengan jari cantik ini. Feng Zunze, yang telah kembali ke tempat duduknya beberapa waktu lalu, menyipitkan kedua matanya saat ini. Tubuhnya condong ke depan. Angin berputar hijau tua berlama-lama di jarinya seperti roh. Namun, kilat samar-samar berkedip di atas tangan Lei Zunze di sampingnya ketika Doqi Feng Zunze berfluktuasi. Jelas, jika Feng Zunze menyerang saat ini, kemungkinan besar dia akan segera menghentikannya. Kecepatan cahaya sangat menakutkan. Tampaknya telah menembus ruang. Dalam sekejap, itu muncul di udara di atas lubang di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Detik berikutnya, pertahanan bayangan tak berujung runtuh. Banyak desahan penyesalan segera terdengar dari sekitar arena ketika mereka melihat pertahanan bayangan penguasa runtuh. Namun, desahan mereka baru saja terdengar ketika teratai api hijau giok yang indah dengan tenang muncul dari bayangan penguasa. Kelopaknya terbelah, membuatnya tampak sangat indah. Bab 1028, Ikon Phoenix Setan Suci. Teratai api hijau giok perlahan mekar seperti teratai halus. Sebuah cahaya fluorescen tetap di atasnya, memberikan keindahan yang menggetarkan jiwa. Namun, di bawah kecantikan yang mengejutkan ini menyembunyikan kekuatan yang sangat merusak, liar, dan kejam. Sinar cahaya melesat tepat saat teratai api bermekaran. Segera, itu bertabrakan dengan keras dengan pusat lotus api di depan mata yang tak terhitung banyaknya. Dua serangan yang mengandung energi menakutkan bertabrakan seperti meteorit pada saat ini. Tabrakan itu secara tak terduga tidak menghasilkan suara keras. Sinar cahaya yang intens dan lampu hijau giok terjerat satu sama lain, berulang kali mengikis satu sama lain. Garis kecil menyebar dari udara kosong tempat kedua lampu bertabrakan. Seluruh stadion benar-benar sunyi. Mata semua orang menatap tajam pada titik tabrakan antara teratai api dan sinar cahaya. Meskipun suara keras yang diharapkan tidak ada, beberapa dari mereka yang memiliki indera yang tajam dapat secara samar-samar merasakan kekuatan energi yang menakutkan. Teratai api perlahan berputar. Cahaya hijau gioknya membuatnya terlihat seperti kristal berwarna hijau. Api berlama-lama di atasnya. Terlepas dari seberapa kuat sinar cahaya itu, ia mengalami kesulitan menembus pertahanan api. Sebaliknya, sinar cahaya berangsur-angsur menjadi redup sementara keduanya terkikis satu sama lain. Wajah ini berlanjut saat riak di udara juga menjadi lebih terlihat. Pada akhirnya, kekuatan hisap liar dipancarkan dari titik tabrakan, menyedot pecahan batu di tanah ke dalam cahaya melingkar dan menghancurkannya menjadi bubuk. Riak berlanjut sekitar 2 menit atau lebih sebelum secara bertahap melemah saat sinar cahaya meredup. Akhirnya,
Itu benar-benar menghilang. Bahkan setelah sinar cahaya menghilang, lotus api hijau giok terus berputar dengan kecepatan tetap. Namun, warna hijau gioknya menjadi jauh lebih redup. Jelas, erosi timbal balik sebelumnya telah menghabiskan banyak energi lotus api. Pemenang terakhir antara dua keterampilan Dou yang menakutkan adalah lotus api yang tidak diketahui. Pada saat ini, banyak seruan terdengar di stadion. Mereka yang duduk sangat akrab dengan kekuatan jari pembunuh angin Wind Lightning Pavilion. Namun, mereka tidak menyangka, bahwa bahkan setelah digunakan dengan Feng King Air, itu masih berakhir diblokir oleh lotus api Xiao Yan yang tidak pernah terdengar. Tubuh tegang Feng Zunze rileks di kursi VIP. Angin spiral di tangannya perlahan menghilang. Matanya menatap lotus api yang berputar perlahan saat kejutan melintas di antara mereka. Energi liar dan ganas yang terkandung di dalam teratai api adalah sesuatu yang membuatnya merasa terkejut. Orang tua itu tidak tahu langkah ini. Jangan bilang bahwa Xiao Yan telah mempelajari teknik Dou ini dari tempat lain. Tapi kenapa aku belum pernah mendengar teknik Dou yang begitu kuat? Feng Zunze merasa ragu. Dia segera menoleh untuk melihat Lai Zunze, yang wajahnya muncul sedalam air. Senyum tipis tanpa sadar muncul di wajah Feng Zunze. Tidak heran dia dipilih oleh orang tua yang keras kepala itu, yang memiliki harapan yang begitu tinggi. Bakat Xiao Yan jauh lebih besar dari Han Feng. Orang ini telah menerima jari pembunuh angin Feng King Air. Di tepi arena, Tang Ying dan Mu King Luan melihat sinar cahaya yang telah menghilang. Sok muncul di mata mereka. Mereka telah menghadapi kekuatan jari pembunuh angin sebelumnya. Secara alami, mereka memahami kekuatan teknik Dou seperti itu. Namun, pemandangan hari ini telah menyebabkan mereka tanpa sadar menghela nafas di dalam hati mereka. Xiao Yan ini, yang tiba-tiba muncul, sepertinya jauh lebih kuat dari mereka. Feng King Air berdiri di udara kosong. Tubuhnya yang anggun memperlihatkan lekuk tubuh yang memikat di balik sampul gaun berwarna-warni itu. Matanya sedingin es saat dia melihat sinar cahaya di bawah menghilang. Hatinya mungkin terguncang, tetapi ekspresinya tidak mengungkapkannya. Ketika sinar cahaya menghilang, nyala api teratai hijau giok tergantung di atas lubang, mulai berputar lebih cepat dan lebih cepat. Itu mengeluarkan suara, swoosh, saat membuat ekor api hijau yang indah saat dengan cepat melesat ke arah Feng King Air di langit. Alis Feng King Air menjadi vertikal ketika dia melihat teratai api datang ke sini. Dia menggerakkan tangannya dan burung phoenix besar berwarna-warni itu menjerit. Itu muncul di atas kepalanya dengan cara seperti kilat. Sebuah penghalang cahaya 7 warna melingkar menyebar dari tubuhnya, membungkusnya di dalam. Ledakan. Teratai api tiba tepat saat penghalang cahaya terbentuk. Segera, itu seperti bom ketika gelombang api besar meledak di penghalang cahaya. Ledakan besar itu seperti kembang api yang indah saat terbang melintasi langit. Di bawah serangan energi liar dan ganas, riak melingkar dengan cepat menyebar di atas penghalang cahaya 7 warna ini. Kecepatan penyebaran riak meningkat. Pada akhirnya, penghalang cahaya tidak mampu menahan kekuatan ledakan yang menakutkan. Itu hancur di tengah suara keras. Penghalang cahaya hancur dan nyala api yang tersisa menyerbu masuk. Itu tanpa basa-basi bertabrakan dengan phoenix besar berwarna-warni. Kekuatan besar itu membuatnya terbang dengan teriakan tajam. Beberapa kain berwarna-warni robek dari itu pada saat ini. Mereka melayang turun dari tubuh phoenix berwarna-warni. Phoenix berwarna-warni dikirim terbang, memperlihatkan Feng King Air di belakangnya. Namun, kondisinya tampak sedikit lebih baik. Tubuhnya bergerak, meninggalkan beberapa bayangan di langit. Pada saat yang sama, tubuhnya menghindari gelombang api yang tersisa. Meskipun dia telah menghindari gelombang api, jelas bahwa keadaan Feng King Air sedikit lebih menyedihkan dalam pertukaran ini. Ini juga menyebabkan es di wajahnya menjadi lebih padat. Sosok cantik Feng King Air terbang kembali setelah kakinya menekan udara kosong. Dia mendarat di tubuh phoenix berwarna-warni, yang telah bobrok. Bagian belakang giginya menggigit jarinya sebelum dia menekannya dengan tiba-tiba di bagian belakang burung phoenix yang berwarna-warni. Garis darah menelan jiwa. Dengan teriakan itu, cahaya merah pekat tiba-tiba meletus dari telapak tangannya. Itu dengan cepat melilit phoenix berwarna-warni. Dalam cahaya merah aneh itu, tubuh phoenix yang berwarna-warni dengan cepat berkurang. Akhirnya, itu berubah menjadi cahaya merah pekat yang ditelan oleh mulut kecil Feng King Air. Tubuh indah Feng King Air bergetar ketika cahaya merah memasuki tubuhnya. Segera, sepasang sayap phoenix berwarna-warni terbentang di belakangnya. Pada saat yang sama,
auranya dengan cepat melonjak. Aura yang melonjak tidak berlanjut lama sebelum berhenti. Namun, Feng Qing'er telah bangkit dari kekuatan bintang 1 Douzong menjadi bintang 3 Dongsong. Peningkatan gila semacam ini menyebabkan seseorang menjadi sedikit terpana hanya dengan menontonnya. Sosok Xiao Yan juga muncul di arena saat aura Feng Qing'er membumbung tinggi. Dia merajut alisnya dan meliriknya. Segera, dia tertawa dingin saat segel yang dibentuk oleh tangannya dengan cepat berubah. Skyfire 3 perubahan misterius. Sebuah tangisan dingin dipancarkan dalam hati Xiao Yan. Api melonjak dari tubuhnya sebelum dengan cepat kembali ke sana. Auranya juga tiba-tiba melonjak dengan cara yang sama. Namun, itu berhenti ketika dia baru saja mencapai kekuatan bintang 3 Douzong. Xiao Yan merasakan keheranan di hatinya ketika dia merasakan bahwa Skyfire 3 Mysterious Cheng hanya memungkinkannya untuk meningkatkan kekuatannya dengan 2 bintang. Ketika dia menggunakannya sebagai Do Huang, tidak sulit untuk meningkatkan kekuatannya sebanyak 3 bintang, namun saat ini hampir tidak dapat mencapai 2 bintang. Kesenjangan di antara mereka masing-masing bintang benar-benar cukup besar. Setelah merenung sedikit di dalam hatinya, Xiao Yan akhirnya mengerti mengapa. Kesenjangan antara setiap bintang di kelas Douzong jauh lebih lebar daripada kelas Do Huang. Saat menggunakan teknik rahasia yang sama, wajar saja jika teknik tersebut akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan efek yang sama seperti di masa lalu. Namun, Feng Qing'er sebenarnya mampu meningkatkan kekuatannya lebih dari 2 bintang. Sepertinya teknik rahasia yang dia gunakan pasti cukup tinggi. Seharusnya sedikit lebih kuat dari Skyfire 3 Mysterious Cheng milikku yang tidak lengkap ini. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Tampaknya ketika dia punya waktu, dia perlu memikirkan cara untuk menyelesaikan perubahan 3 Misterius Skyfire. Jika tidak, dia akan dirugikan jika dia bertarung dengan seorang ahli yang juga memiliki teknik rahasia. Karena sudah sampai seperti ini, wajar saja kalau aku tidak bisa menunda lebih lama lagi. Menentukan pemenang adalah yang paling penting. Xiao Yan memandang Feng Qing'er yang sedang mengepakkan sepasang sayap 7 warna di langit. Sesaat kemudian, alisnya tiba-tiba menyatu. Tatapannya agak tidak pasti saat dia menatap sayap Phoenix di punggungnya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasakan semacam keakraban ketika melihat mereka. Sementara Xiao Yan merasa ragu, mata hijau perak Feng Qing'er tiba-tiba menjadi dingin saat dia tetap di langit. Majestic Douqi melonjak keluar dari tubuhnya, berubah menjadi ikon Phoenix besar di belakangnya. Phoenix ini benar-benar berwarna hitam dan memberi seseorang semacam perasaan iblis. Mata Phoenix menatap Xiao Yan dari kejauhan saat tekanan yang tidak biasa jatuh dari langit. Di bawah tekanan ini, bahkan energi di sekitarnya menjadi agak kacau. Banyak suara terkejut yang dipancarkan dari luar arena. Mata Xiao Yan menatap tajam pada ikon Phoenix berwarna hitam besar itu. Seluruh tubuhnya terasa dingin saat dia melakukannya. Pada saat ini, dia mengerti bahwa sepertinya Feng Qing'er mirip dengan Mu Qingluan karena mereka berdua bukan manusia. Sebaliknya, bentuk asli mereka adalah binatang ajaib. Namun, ini adalah pertama kalinya Xiao Yan bertemu dengan binatang ajaib yang memiliki tekanan seperti itu selama bertahun-tahun. Mata cantik Feng Qing'er tidak mengandung emosi sedikit pun saat mereka menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia dengan lembut mengangkat tangannya. Jarinya menunjuk Xiao Yan dari kejauhan. Suaranya yang menusuk tulang membawa semacam aura mendominasi yang luar biasa kuat. Ikon suci setan Phoenix, telan langit dan bumi. Ketika tangisan dingin terdengar, Phoenix hitam ilusi di belakang Feng Qing'er tampaknya telah hidup kembali. Itu mengeluarkan teriakan tajam ke langit. Segera, ia membalik sepasang sayapnya yang sangat besar dan kegelapan setinggi 100 kaki membawa kekuatan yang sangat menakutkan saat ia menembak dengan keras ke arah Xiao Yan seperti meteorit. Mata Xiao Yan menatap tajam pada cahaya hitam pekat yang luar biasa yang menutupi tempat ini. Alisnya bergerak dan Bone Chilling Flame dengan cepat melonjak keluar. Ketika dia hendak melakukan sesuatu, dia tiba-tiba merasakan fluktuasi dari cincin penyimpanannya. Dia menjadi kaget. Pikirannya bergerak, dan dia merasakan asal mula fluktuasi di dalam cincin penyimpanannya. Itu adalah botol batu giok. Di dalam botol giok itu ada beberapa tetes darah hijau merah yang mengandung energi menakutkan. Xiao Yan tercengang saat dia melihat tetesan darah hijau merah yang telah dia sempurnakan dari mayat misterius saat itu. Dia segera sepertinya mengingat sesuatu saat matanya menyusut.
Tatapannya menatap Feng Qing'er di langit saat pikiran mengejutkan menyebar dari hatinya. Dia adalah seseorang dari suku Heaven Demon Phoenix. Bab 1029, Kekuatan Ikon Suci. Wajah Feng Zunze tanpa sadar berubah. Ketika dia melihat ikon Phoenix hitam gelap di belakang punggung Feng Qing'er dari kursi VIP. Matanya beralih ke Lei Zunze di sampingnya saat dia berkata dengan suara yang dalam. Tidak terduga bahwa dia adalah seseorang dari Heaven Demon Phoenix Tribe. Tidak heran kamu harus bertindak secara pribadi untuk menyembunyikan aura aslinya. Lei Zunze menyeringai. Ada kebanggaan yang tersembunyi dalam senyumnya. Dia melirik Xiaoyan di arena dan berkata, Xiaoyan ini benar-benar bukan orang biasa yang bisa memaksa Qing'er menggunakan keterampilan rahasia sukunya. Mata Feng Zunze menyipit. Rasa dingin melintas di antara mereka. Feng Zunze tidak boleh gegabah. Anda mungkin tidak takut dengan paviliun petir angin saya, tetapi Qing'er adalah orang dari suku Heaven Demon Phoenix. Suku Heaven Demon Phoenix kemungkinan besar tidak akan membiarkan hal itu terjadi jika sesuatu terjadi padanya. Anda harus tahu betapa sombongnya suku itu. Yang terbaik adalah tidak menemukan masalah yang tidak perlu untuk paviliun bintang jatuh. Lei Zunze berbicara dengan suara lemah. Apakah kamu mengancamku? Feng Zunze tiba-tiba tersenyum saat dia bertanya. Kewaspadaan muncul di hati Lei Zunze saat dia melihat senyum di wajah Feng Zunze. Feng Zunze telah terkenal paling lama dari 4 douzun besar yang hadir. Selain itu, dia juga orang yang paling berpengalaman. Ketika Lei Zunze masih seorang douzong, Feng Zunze sudah memiliki reputasi yang kuat di wilayah dataran tengah. Meskipun status mereka telah menjadi setara sekarang, Lei Zunze masih takut padanya. Ini tidak bisa dianggap sebagai ancaman. Baik Anda dan saya tahu di dalam hati kami apakah itu benar atau tidak. Feng Zunze melirik Lei Zunze. Segera, dia melihat ke arena dan tertawa dengan suara samar, aku tidak akan melakukan sesuatu seperti menggertak seseorang yang lebih muda sebagai penatua. Selain itu, tidak ada yang tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang dalam pertempuran ini. Lei Zunze mengangkat alisnya saat sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Xiaoyan akan menjadi tandingan Qing'er? Qing'er, yang telah menggunakan keterampilan rahasia sukunya, adalah seseorang yang bahkan beberapa tetua yang kuat di Wind Lightning Pavilion tidak bisa mengalahkannya, apalagi Xiaoyan yang baru saja menembus kelas Do Huang beberapa waktu lalu. Feng Zunze tersenyum saat dia menjawab dengan sikap tidak berkomitmen, kalau begitu, mari kita tunggu hasil akhirnya. Lei Zunze tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Dia berkata, karena kamu telah mengatakannya seperti ini, mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir dalam pertukaran ini. Sementara dua raksasa ini berbicara di kursi VIP, Xiaoyan di arena, merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Setelah samar-samar menebak identitas Feng Qing'er, dia tiba-tiba mengerti. Tidak heran dia merasakan perasaan yang akrab ketika dia melihat sayap Phoenix berwarna-warni yang indah. Jika bulu dan daging berwarna-warni dihilangkan, apakah sayap itu tidak akan sama persis dengan sayap tulangnya? Sial, kenapa wanita ini adalah anggota dari suku Heaven Demon Phoenix? Xiaoyan tanpa sadar mengutuk dalam hatinya saat dia merasakan darah hijau merah fluktuasi dalam botol giok di cincin penyimpanannya. Tidak disangka bahwa darah yang telah dimurnikannya akan bertindak dengan cara yang tidak terduga setelah bertemu dengan anggota suku Heaven Demon Phoenix. Suku Heaven Demon Phoenix ini memang aneh. Tidak heran itu bisa menjadi salah satu dari 3 faksi teratas di dunia Magical Beast. Kekuatan spiritual Xiaoyan berulang kali meresap ke dalam cincin penyimpanan, menyembunyikan fluktuasi darah hijau merah. Jika Feng Qing'er diizinkan untuk menyadari bahwa dia memiliki darah suku Heaven Demon Phoenix di tangannya, kemungkinan dia akan mengundang banyak masalah. Bagaimanapun, kekuatan Heaven Demon Phoenix benar-benar jauh lebih kuat daripada faksi seperti Wind Lightning Pavilion. Rasa bahaya tiba-tiba muncul di hati Xiaoyan setelah memisahkan sebagian dari pikirannya untuk menekan fluktuasi darah hijau merah. Petir terang melonjak keluar dari tubuhnya saat dia langsung menghilang dari lokasi aslinya. Ledakan. Tubuh Xiaoyan baru saja menghilang ketika cahaya aneh tiba-tiba turun dari langit. Itu segera menabrak arena kayu perak yang tangguh. Suara mendesis yang tidak biasa dipancarkan saat lubang sedalam 100 kaki muncul di arena. Benang api hitam gelap membakar di sekitar lubang. Xiaoyan mengungkapkan tubuhnya di udara. Matanya menatap tajam pada benang api yang sangat redup.
Mereka tampaknya telah merembes keluar dari neraka dengan rasa dingin yang pekat. Api yang tidak biasa seperti itu tampaknya menjadi sumber perasaan bahaya di dalam hati Xiaoyan. Api macam apa ini? Seharusnya bukan api surgawi. Kalau tidak, api surgawi di tubuhku akan merasakan sesuatu. Namun, kekuatan nyala api ini tidak lebih lemah dari api surgawi. Kejutan menari-nari di hati Xiaoyan. Saat ini dia sangat akrab dengan api surgawi di peringkat api surgawi. Namun, seseorang tidak dapat menemukan nyala api yang serupa dengannya terlepas dari bagaimana seseorang memikirkannya. Huff. Cahaya hitam pekat meleset tetapi Feng Qing'er di langit hanya tertawa dingin. Jarinya yang halus terangkat dan cahaya hitam pekat melesat keluar, seperti ular piton raksasa, dari lubang besar. Itu memancarkan gelombang suara ledakan sonik yang dalam yang berderak di seluruh langit. Xiaoyan merajut alisnya saat dia melihat cahaya aneh yang menerkam. Dia bisa merasakan bahwa bagian dalam cahaya gelap mengandung energi yang menakutkan. Jika dia terkena langsung, kemungkinan dia akan terluka parah bahkan dengan kekuatannya saat ini. Sebuah cahaya kilat berkedip di atas kaki Xiaoyan saat tubuhnya dengan cepat ditarik kembali. Banyak bayangan yang muncul berulang kali di langit. Xiaoyan, tidak ada yang bisa mengelak dari kekuatan ikon suci. Itu akan mengikutimu seumur hidup jika gagal merenggut nyawamu. Ejekan muncul di wajah cantik Feng Qing'er saat dia dengan dingin tertawa sambil melihat Xiaoyan menghindar. Ikon Phoenix hitam besar itu jauh lebih pucat dibandingkan sebelumnya. Jelas, serangan gelap yang menakutkan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa digunakan Feng Qing'er berkali-kali dengan kekuatannya saat ini. Xiaoyan muncul seolah-olah dia tidak mendengar tawa dingin Feng Qing'er. Dia mengaktifkan gerakan 3000 petir hingga batasnya. Banyak bayangan yang muncul berulang kali di langit. Namun, bayangan seperti itu akan langsung hancur menjadi ketiadaan oleh cahaya aneh yang mengikuti di belakangnya. Astaga, astaga, Xiaoyan mengayunkan penggaris berat di tangannya. Beberapa penggaris hijau giok besar bersinar dengan keras menghantam cahaya hitam pekat. Namun, itu sama sekali tidak berguna. Bahkan kecepatan cahaya gelap tidak berkurang sedikit pun. Kesungguhan di mata Xiaoyan menjadi lebih padat ketika dia melihat bahwa cahaya gelap itu sama sekali tidak terpengaruh. Apa yang disebut kekuatan ikon suci ini memang sedikit tidak biasa. Menghindar dengan cara ini juga bukan solusi. Menggunakan kekuatan ikon suci semacam ini menghabiskan banyak doki. Melihat penampilan Feng Qing'er, sepertinya dia hanya bisa menggunakannya sekali. Namun, dia saat ini sedang mempercepat pemulihan dokinya. Jika dia diizinkan untuk menggunakan ikon suci lainnya, kemungkinan semuanya akan menjadi lebih merepotkan. Pikiran ini berlama-lama di hati Xiaoyan. Serangan biasa tidak berguna terhadap ikon suci ini. Jika seseorang ingin menghancurkannya, seseorang harus menggunakan kekuatan yang bahkan lebih mengerikan dari itu. Sebuah kilatan dingin berkedip di mata hitam gelap Xiaoyan. Dia mengepalkan tangan kirinya dan nyala api hijau giok keluar darinya. Itu dengan cepat dibagi menjadi api hijau dan api yang tak terlihat. Jarinya menekan alisnya dan nyala api putih pekat juga muncul. 3 jenis api surgawi bangkit dan layu di telapak tangan Xiaoyan. Suhu menakutkan mereka menyebabkan seluruh tempat menjadi sangat panas. Bahkan awan gelap di langit yang jauh mulai berhamburan karena mereka. Api surgawi. 3 jenis. Wajah Lei Zunze, Feng Zunze, Jian Zunze, dan Huang Quan Zunze di kursi VIP berubah saat ketiga jenis api surgawi muncul. Kejutan muncul di mata mereka. Meskipun mereka telah melihat api surgawi sebelumnya, mereka belum pernah melihat seseorang yang memiliki 3 jenis api surgawi. Mungkinkah ini, mantra api? Orang tua yang keras kepala itu sebenarnya bahkan mengajarkan metode Qi seperti itu kepada Xiaoyan. Mata Feng Zunze berhenti pada 3 jenis api surgawi di tangan Xiaoyan. Dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia akhirnya bergumam pada dirinya sendiri tanpa sadar di dalam hatinya. Munculnya 3 jenis api surgawi memicu keributan besar. Namun, ada sangat sedikit yang bisa mengenali 3 jenis api surgawi. Meskipun mereka tidak dapat mengetahui asal mula nyala api, namun mereka masih dapat secara samar-samar merasakan betapa luar biasanya ketiga jenis api surgawi dari suhu menakutkan yang merembes keluar dari mereka. Xiaoyan tidak ragu sedikit pun setelah 3 jenis api surgawi muncul. Dia menekan 3 jenis api surgawi bersama-sama di depan mata terkejut kelompok Lei Zunze. Orang ini, apakah dia gila?
Bahkan dengan ketenangan Lei Zunze, dia tidak dapat pulih saat dia melihat Xiao Yan. Kekuatan api surgawi sangat menakutkan. Namun, perlawanan antara masing-masing jenis api surgawi sangat membingungkan. Jika seseorang mencampurnya secara acak, hasil akhirnya akan membakar diri mereka menjadi abu. Tidak jarang melihat hal-hal seperti itu di dataran tengah. Xiao Yan tentu saja tidak punya waktu untuk memperhatikan keterkejutan Lei Zunze dan yang lainnya. Dengan kekuatannya saat ini, menggabungkan tiga jenis api surgawi mungkin tidak dianggap sulit, tetapi dia masih perlu memfokuskan pikirannya untuk mencoba yang terbaik untuk mempertahankan keseimbangan yang aneh. Menjerit, cahaya gelap yang tidak biasa sekali lagi menyapu. Xiao Yan bahkan tidak mengangkat kepalanya. Sebuah cahaya perak berkedip dan dia muncul lebih dari 100 kaki jauhnya. Pada saat cahaya gelap menyerbu lagi, tubuhnya sudah berkelebat, dan mundur sangat jauh. Selama penghindaran cepat ini, kelompok api tiga warna di tangannya mulai perlahan menyatu. Teratai api tiga warna yang indah perlahan bangkit dari kumpulan api. Stadion itu tampak seperti permukaan danau yang tenang setelah sebuah batu besar dilemparkan ke dalamnya saat teratai api tiga warna muncul. Banyak riak spasial terwujud. Bahkan energi tempat ini tiba-tiba menjadi lebih liar dan ganas. Adegan ini benar-benar sesuai dengan deskripsi dunia yang turun ke dalam kekacauan ketika teratai api lahir. Ekspresi Lei Zunze dan yang lainnya di kursi VIP berubah drastis saat ini. Mereka merasakan semacam aura berbahaya dari teratai api tiga warna. Orang ini, bagaimana dia bisa melepaskan teknik Dou yang begitu kuat? Feng Zunze mengangguk. Senyum yang sulit disembunyikan muncul di wajahnya. Penglihatan orang yang keras kepala itu benar-benar setajam biasanya. Pemuda ini memiliki kualifikasi untuk menjadi muridnya. Teratai api berhasil dibentuk. Kali ini, Xiao Yan benar-benar menstabilkan tubuhnya. Dia menyeka keringat, dingin di dahinya, mengangkat kepalanya, dan melirik Feng King Er di langit. Dia menghela napas panjang, menghembuskan rasa rendah diri yang dia alami saat melarikan diri sebelumnya. Segera, dia mengangkat kepalanya dan tawa keras yang membawa aura bangga melonjak ke langit. Di bawah kemarahan Buddha, semua hantu dan kejahatan akan lenyap. Bab 1030, Demon Phoenix Bell. Mengikuti tawa keras Xiao Yan, yang turun dengan kuat dari langit, teratai api tiga warna seukuran wastafel di tangannya tiba-tiba berubah menjadi cahaya api yang melesat ke arah Feng King Er di langit. Ruang berfluktuasi secara intens dimanapun lotus api lewat. Garis spasial hitam gelap tampak seperti tinta yang bertebaran di atas langit kosong dimanapun teratai api terbang. Kegelapan yang tak berujung itu menyebabkan seseorang merasa terkejut. Teratai api terbang keluar, muncul untuk memacu energi seluruh tempat ini. Angin liar diaduk karena energi alam dunia juga menjadi ganas. Fenomena yang tidak biasa ini menyebabkan banyak orang yang menontonnya tercengang. Kekuatan menakutkan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan para ahli itu, yang berada di kelas Douzong selama bertahun-tahun, mengalami kesulitan untuk memicu. Dari langit, Feng King Er melihat teratai api yang telah berubah menjadi cahaya api yang mengalir deras. Ekspresi sedingin esnya telah berubah untuk pertama kalinya. Dia benar-benar merasakan aura pemusnahan dari lotus api. Di bawah aura seperti itu, badai tanpa sadar naik di hatinya terlepas dari statusnya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa dia tampaknya telah meremehkan pemuda seusia ini sejak awal. Dia selalu berpikir bahwa Xiao Yan mengandalkan bantuan kekuatan eksternal untuk melakukan banyak pencapaiannya yang mengejutkan. Namun, hari ini, setelah kemunculan teratai api tiga warna yang menakutkan ini, persepsi tentang Xiao Yan di dalam hatinya terangkat terlepas dari betapa tidak relanya dia membiarkan hal itu terjadi. Kalau tidak, orang yang pada akhirnya akan menderita kemungkinan besar adalah dirinya sendiri. Mata cantik Feng King Er menatap teratai api tiga warna yang membelah udara dengan energi kekerasannya. Sebuah kehikmatan dengan cepat muncul di wajahnya yang cantik. Dia melambaikan tangannya dan cahaya gelap, yang telah menyapu udara, terbang kembali seperti kilat. Itu sekali lagi memasuki Phoenix hitam ilusi di belakangnya di depan mata banyak orang. Mengikuti pintu masuk cahaya gelap yang aneh ini, Phoenix hitam ilusi yang sangat besar tiba-tiba menjadi jauh lebih nyata. Tekanan menakutkan yang menyebar darinya juga dengan cepat menjadi jauh lebih kuat. Ikon suci setan Phoenix Bell. Tangan Feng King Er membentuk banyak segel yang mempesona dengan kecepatan seperti kilat sebelum mulut kecilnya tiba-tiba mengeluarkan tangisan dingin. Orang bisa melihat bahwa Phoenix hitam ilusi yang sangat besar di belakangnya tampaknya telah dihidupkan kembali ketika tangisan itu terdengar.
Teriakan Phoenix yang tajam dipancarkan ke langit. Cahaya hitam pekat tiba-tiba melonjak dan melilit tubuh Feng Qing'er. Setelah membungkus tubuh Feng Qing'er di dalamnya, cahaya gelap yang kuat juga sedikit bergoyang. Sesaat kemudian, itu membentuk lonceng hitam besar yang tingginya lebih dari 100 kaki. Lonceng ini sangat besar. Itu berwarna hitam pekat dan dibuat di permukaan lonceng besar adalah burung Phoenix hitam terbang dengan sayapnya menyebar. Api hitam yang tidak biasa berulang kali melengkung dan bangkit dari tubuhnya. Lonceng besar ini agak aneh. Jelas, itu diaglomerasi dari energi, tetapi tampaknya lebih nyata daripada sesuatu dengan substansi. Bahkan cahaya gelap yang tersisa di atasnya mirip dengan zat yang sebenarnya. Lonceng besar berwarna hitam pekat, yang tiba-tiba muncul, secara alami. Menimbulkan banyak seruan dari seluruh stadion. Lonceng besar ini memberi seseorang semacam aura menakutkan yang tidak bisa dihancurkan ketika melihatnya dari kejauhan. Orang bisa membayangkan betapa mengejutkannya ketangguhan benda ini. Kemungkinan besar bahkan serangan kekuatan penuh oleh beberapa elit Douzong tidak akan bisa melakukan apapun untuk itu. Demon Phoenix Bell. Mata dari 4 Douzun besar di kursi VIP membeku saat mereka menatap ke arah hitam yang sangat besar lonceng. Sebuah kesungguhan muncul di wajah mereka. Di antara hal-hal yang memiliki kualifikasi untuk dianggap kuat, reputasi benda ini cukup bagus. Ada desas-desus bahwa Demon Phoenix Bell ini adalah teknik Dou yang diturunkan di suku Demon Phoenix sejak zaman kuno. Itu diciptakan oleh leluhur Heaven Demon Phoenix yang kekuatannya telah mencapai kelas Dou Sheng. Kekuatan pertahanannya sangat menakutkan. Selain itu, dapat digunakan untuk melepaskan serangan gelombang sonik yang sangat tajam. Ia memiliki kemampuan ofensif dan defensif, dan sangat sulit untuk dihadapi. Itu adalah keterampilan yang menjadi spesialisasi suku Heaven Demon Phoenix. Ada beberapa di kelas yang sama yang dapat mematahkannya, namun, gadis ini jelas hanya belajar dangkal, bagian dari itu. Jika orang-orang tua itu, yang tidak akan mati, dari suku Heaven Demon Phoenix menggunakannya, kemungkinan segala sesuatu dalam radius 50 km akan ditutupi oleh Demon Phoenix Bell ini. Semua kehidupan musnah saat bel berbunyi, Jian Zunze mendecakkan lidahnya. Dia menghela nafas kagum dan menjelaskan situasinya sambil membelai janggutnya. Sayangnya, ikon suci Demon Phoenix Bell ini hanya dapat digunakan oleh seseorang dengan garis keturunan Heaven Demon Phoenix. Mata Huang Quan Zunze menunjukkan rasa panas sebelum dia menghela nafas dengan menyesal. Ada beberapa hal yang bisa menarik mereka setelah mereka mencapai level seperti itu. Namun, ikon suci setan Phoenix Bell ini dapat dianggap sebagai salah satu dari hal-hal itu. Jika mereka menggunakan Demon Phoenix Bell ini dengan kekuatan mereka, kemungkinan mereka bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk melawan dua elit Douzuns dengan kekuatan yang sama. Huang Quan Zunze, kamu seharusnya tidak kehilangan dirimu sendiri dengan terpesona. Cobalah untuk menghindari menyentuh hal-hal dari suku Heaven Demon Phoenix. Orang-orang itu bahkan tidak akan membiarkan orang lain menemukan mayat orang-orang dari suku mereka, apalagi teknik Dou yang berharga. Lei Zunze samar-samar tertawa saat dia menegur. Wajah Huang Quan Zunze berubah setelah mendengar ini. Dia segera tertawa, aku hanya bercanda. Diri yang mulia ini, Douzun, tidak sebodoh itu. Posisi suku Heaven Demon Phoenix di dunia Magical Beast mirip dengan Peel Tower dan Hall of Souls di wilayah Central Plains. Mereka adalah semacam eksistensi superior dan terpisah. Kekuatan mereka secara alami menakutkan. Meskipun pavilion musim semi kuning juga cukup kuat, itu masih jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan faksi semacam itu. Meskipun Demon Phoenix Bell itu kuat, sebagian kecil darinya tidak akan bisa mencapai apapun. Feng Zunze melirik Demon Phoenix Bell yang sangat besar itu sambil tertawa samar. Tidak ada yang membantah kata-katanya kali ini. Demon Phoenix Bell milik Feng Qing'er mungkin kuat, tapi kekuatan teratai api tiga warna yang aneh itu juga sama menakutkannya. Ini terutama terjadi ketika seseorang merasakan kekuatan pemusnahan yang terkandung di dalamnya. Kekuatan itu menyebabkan bahkan para ahli di tingkat Lei Zunze samar-samar merasa sedikit takut. Dengan penglihatan kelompok Lei Zunze, mereka secara alami menyadari bahwa tabrakan ini kemungkinan akan menentukan pemenang dari pertarungan ini. Namun, dari tampilan situasi saat ini, mereka tidak dapat menentukan siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Lonceng hitam gelap baru saja terbentuk ketika api menyala, terbuat dari teratai api, menembus udara dan tiba.
Ukuran lotus api hanya bisa digambarkan kecil jika dibandingkan dengan ukuran lonceng yang sangat besar. Mungkin ukurannya kecil, tetapi energi menakutkan yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu yang tidak ada yang berani meremehkannya. Di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, teratai api itu seperti sebutir pasir kecil yang bertabrakan dengan keras dengan bel besar dengan cara yang menentukan. Dentang. Lonceng seperti guntur tiba-tiba terdengar saat tabrakan terjadi. Gelombang sonik yang sangat besar menyebar dengan liar dari permukaan bel yang sangat besar itu seperti zat nyata. Fluktuasi yang liar dan ganas bahkan menyebabkan awan gelap di langit bergolak. Lonceng bel baru saja berbunyi ketika suara rendah dan dalam mengikuti. Pada saat itu, lotus api 3 warna seukuran wastafel tiba-tiba meledak. Ledakan ini tidak menimbulkan suara keras. Namun, gelombang api 3 warna yang tiba-tiba melonjak seperti tsunami setinggi 100.000 kaki di lautan. Itu naik dengan cara yang mengejutkan. Seluruh langit langsung berubah menjadi dunia api. Suhu dengan cepat naik. Beberapa tempat di Wind Lightning Mountain Range yang jauh sudah mulai terbakar karena suhu yang tinggi. Gelombang asap naik ke langit. Gelombang api yang datang dari segala arah tampaknya telah menutupi langit pada saat ini. Awan tebal dan gelap di atas gunung petir menguap pada saat ini. Petir yang menyambar di dalam diri mereka seperti tikus yang melihat kucing. Mereka semua melarikan diri dengan panik ketika api surgawi 3 warna menyapu. Gunung petir berubah menjadi kekacauan total begitu lotus api 3 warna meledak. Jumlah orang yang tak terhitung jumlahnya di gunung petir basah kuyup karena keringat. Bahkan Doki tidak dapat sepenuhnya mengisolasi suhu seperti ini. Semua orang tercengang saat mereka menatap lautan api 3 warna yang tak berujung di langit. Dalam sekejap, hati mereka bergetar. Jika lautan api ini bergeser sedikit lebih rendah, kemungkinan gunung petir ini akan dihancurkan sepenuhnya olehnya. Ekspresi 4 besar Dozuns di kursi VIP mengalami berbagai perubahan saat ini. Mereka tidak pernah mengharapkan Xiaoyan untuk melepaskan menggunakan teknik Dou yang menakutkan. Kekuatan destruktif seperti itu adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli bintang 6 Douzong kesulitan mencapainya. Sekarang, bagaimanapun, itu telah muncul di tangan Douzong bintang 1. Dengan penglihatan mereka, mereka secara alami dapat mengatakan bahwa Xiaoyan telah sepenuhnya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menggunakan serangan itu. Jadi, dia tidak mengandalkan kekuatan eksternal apapun, namun justru alasan inilah yang menyebabkan hati mereka semakin bergetar. Fei Tian juga tercengang saat dia berdiri di samping Lei Zunze. Wajahnya tampak sangat lucu dengan latar belakang api surgawi 3 warna di langit. Menghadapi letusan teratai api 3 warna ini, bahkan dia benar-benar merasakan semacam aura berbahaya yang meresap ke dalam tulangnya. Jika dia menghadapi serangan lotus api ini, dia mungkin bisa bertahan dengan mengandalkan kekuatannya. Namun, harga yang harus dia bayar pasti akan sangat mahal. Orang ini benar-benar berbahaya. Fei Tian menghirup udara dalam-dalam. Ekspresinya juga berangsur-angsur berubah serius. Berat Xiaoyan di hatinya juga naik dengan cepat. Banyak tatapan menatap lautan api di langit dengan ekspresi tercengang. Lonceng besar berdiri kokoh di tengah lautan api. Namun, cahaya hitam gelap di permukaannya juga telah membentuk banyak riak energi karena dikelilingi oleh gelombang api 3 warna. Lei Zunze tanpa sadar menghela nafas ketika dia melihat bahwa lonceng hitam gelap yang sangat besar itu tidak mengalami banyak perubahan, setelah dihantam oleh gelombang api 3 warna. Selama Feng Qing'er bisa menahan serangan ini, pertandingan ini pasti akan berakhir dengan kemenangannya. Retakan. Namun, saat Lei Zunze menghela napas lega, suara lembut dan jernih tiba-tiba menerobos langit yang sunyi. Suara ini mungkin samar, tetapi tidak luput dari telinga Lei Zunze. Segera, dia mengencangkan tangannya dan perlahan mengangkat kepalanya. Matanya terkunci pada bel besar berwarna hitam gelap, dan bisa melihat banyak retakan kecil perlahan menyebar di atasnya.